Yoho, kembali lagi di channel Diopenime, sebuah channel yang dulunya bernama Diskus OP. Kami perlu tegaskan kepada nakal semua bahwa kami adalah channel yang mendiskusikan sesuatu yang jarang didiskusikan oleh kebanyakan orang. Ketika banyak orang menganggap bahwa channel ini suka bertolak belakang dengan channel lain, karena sebisa mungkin kami akan membuat sebuah diskusi yang berbeda dengan channel lain. Kami membuat sebuah diskusi dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin nakama suka bertanya, Min, kemarin teorinya begini, kok sekarang teorinya malah beda lagi? Kenapa begitu? Nah, kami merupakan orang yang suka berdiskusi. Jika memang di satu misteri itu ada banyak kemungkinan jawaban dan di setiap kemungkinan jawabannya itu benar-benar seperti meyakinkan, kami akan mencoba untuk menjabarkan setiap kemungkinannya. Yang nanti kami berharap nakama semua bisa mengambil dan mengomentari di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut manakah yang lebih tepat jawabannya. Atau justru dari kemungkinan-kemungkinan itu malah muncul sebuah kemungkinan baru. Dan sekarang sudah lama kami tidak membicarakan mengenai senjata kuno ataupun mengenai kerajaan kuno. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai sebuah ketakutan yang menjadi peperangan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kerajaan kuno merupakan sebuah kerajaan yang makmur. Sepertinya kerajaan kuno adalah kerajaan yang isinya orang-orang pintar. Bagaimana tidak, orang-orang di kerajaan kuno bisa membuat sebuah senjata pemusnah massal yang bernama senjata kuno, yang bahkan di era sekarang pun, di 800 sampai 900 tahun setelah kehancuran kerajaan kuno, orang-orang bumi saat ini belum ada yang mampu membuat senjata pemusnah massal. Semuanya adalah teknologi. Kami yakin bahwa kerajaan kuno berisikan orang-orang yang sangat baik. Mereka pasti orang yang suka menolong sesama. Dan kami juga percaya bahwa Eiichiro Oda adalah seorang mangaka yang tidak mungkin membuat alur ceritanya lurus-lurus saja. Akan ada plot twist di setiap ceritanya. Jangankan di topik kerajaan kuno, mengenai anak Kaido saja, yang pertamanya kita kira seorang lelaki karena Kaido menyebutnya sebagai putra. Ternyata di kemudian hari kita dikejutkan bahwa anak Kaido itu ternyata adalah seorang perempuan yang cantik. Sungguh bertolak belakang dengan ayahnya. Bagi siapapun yang di masa depan mencoba untuk menikahi Yamato, kami harap kalian memiliki mental yang kuat. Haha. Oke, mari kita kembali. Kami selalu yakin bahwa sesuatu yang sekarang belum bisa dibuat oleh Dr. Vegapunk adalah sesuatu yang dulunya dibuat oleh kerajaan kuno, seperti buah setan. Mungkin ada banyak yang bertanya dari mana asal-usul buah setan. Tapi adakah yang bertanya, kenapa buah ini dinamakan sebagai buah setan? Kenapa orang-orang menganggap buah ini dinamakan sebagai buah setan? Ya, dalam manganya kami lupa pada chapter berapa. Namun sepertinya nakama tidak asing dengan info ini, karena kami dulu sering membicarakannya, bahwa ketika kita memakan buah setan, kita merasa bahwa ada arwah yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apakah karena itu buah ini disebut sebagai buah setan? Mungkin untuk menjawabnya kita perlu mengkaitkannya dengan demografis dunia One Piece. Jika nakama perhatikan, demografis dunia One Piece mengacu pada satu sistem yang disebut sebagai sistem kerajaan. Bahkan di tempat di mana Luffy tumbuh bersama Sabo serta Es, di sana terdapat kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Goa. Lalu, ketika Luffy memulai perjalanannya dari Grand Line hingga sekarang, dia banyak bertemu dengan kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Alabasta, kerajaan Dressrosa, kerajaan manusia ikan, dan Wano Kuni. Wano Kuni sendiri juga memiliki sistem kerajaan. Bahkan dulu, Wano Kuni merupakan sebuah pusat dunia. Dan di zaman sekarang ini, kerajaan-kerajaan ini menginduk pada sesuatu yang bukan sebuah kerajaan, melainkan sebuah organisasi yang disebut sebagai pemerintah dunia. Pemerintah dunia mengontrol segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari keamanan, yakni angkatan laut, lalu mengontrol surat kabar dan masih banyak lagi. Yang ingin coba kami katakan adalah, sepertinya dahulu kala, sistem dunia One Piece ini merupakan sistem kerajaan, dan induk dari banyaknya kerajaan adalah kerajaan kuno. Hanya ada dua kemungkinan di mana dulu kerajaan kuno beroperasi, yakni di Raftel atau di Wano Kuni. Alasan kenapa kami menyebut Wano Kuni di sini adalah karena Oden sendiri mengatakan bahwa dulunya Wano Kuni adalah tempat yang penting bagi dunia. Wano Kuni adalah pusat dunia ini, dan karena kerajaan kuno dikalahkan, kini yang menjadi induk dari dunia adalah pemerintah dunia, tepatnya di Marijoa. Kenapa disebut sebagai buah setan?
manusia adalah makhluk yang berbeda ketika diberi kekuatan. Ia bisa semena-mena jika termakan api kesombongan. Bahkan mungkin iblis pun mengingat kata tukang parkir jika melihat manusia yang sombong. Dan ini kami kembali lagi pada konsep manga yang kami sukai, yakni semua yang berawal baik akan menjadi jahat pada waktunya. Seperti Full Metal Alchemist Brotherhood, Shingeki no Kyojin, dan masih banyak lagi. Mungkin contoh yang akan kami gunakan sekarang adalah manga Shingeki no Kyojin, karena memang manga ini sedang dinantikan oleh semua orang, entah chapter terbarunya ataupun perilisan animenya. Dalam manga Shingeki no Kyojin itu, kekuatan Ymir atau kekuatan Titan merupakan kekuatan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Ini layaknya pisau bermata dua. Dengan keberadaan Ymir, kerajaan majikannya bisa berkembang dengan pesat, yang mana dengan kekuatan Ymir pula memicu banyak ketakutan dari orang-orang luar. Dan kami pikir sepertinya hal ini sama dengan dunia One Piece. Kekuatan buah setan, kekuatan senjata kuno, merupakan kekuatan yang sebenarnya pedang bermata dua. Kita bisa menggunakannya dalam kebaikan atau keburukan. Dan kami pikir lagi bahwa konsep dasar kerajaan kuno membuat teknologi-teknologi ini adalah untuk mempermudah atau melakukan sebuah kebaikan. Alasannya adalah kita lihat pada senjata kuno Poseidon. Mungkin pemerintah dunia menganggap bahwa senjata kuno adalah sebuah senjata pemusnah massal, tapi Joy Boy dan kawan-kawan berniat menggunakan kekuatan Poseidon untuk menarik orang-orang manusia ikan ke atas daratan menggunakan sebuah kapal yang mereka buat. Kapal yang disebut sebagai kapal Noah. Kapal Noah ini dirancang dengan cara ditarik menggunakan kekuatan Poseidon. Dan bisa kita lihat dari niatan awal Joy Boy ini, Joy Boy memiliki hati yang mulia. Kemudian mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana caranya poneglyph disebarluaskan di dunia ini? Karena poneglyph dibuat oleh orang-orang Wano Kuni, tepatnya oleh orang-orang dengan klan Kozuki. Dan di 800 sampai 900 tahun yang lalu, pasti sekutu kerajaan kuno diburu hingga ke ujung dunia. Agak aneh rasanya jika orang-orang Wano Kuni mengirim poneglyph menggunakan sebuah kapal. Belum lagi, poneglyph memiliki ukuran yang besar, sebuah batu yang sulit untuk dihancurkan. Kami memiliki pemikiran gila mengenai kasus poneglyph ini, yakni menggunakan kekuatan buah setan Nikyu Nikyu no Mi. Nikyu Nikyu no Mi adalah buah setan yang saat ini digunakan oleh Kuma. Buah setan yang memberikan telapak tangan kucing dan dapat melempar siapapun, kemanapun dengan cara gratis dan cepat. Jadi, kami pikir hal yang sama berlaku juga pada penyebaran poneglyph ini, di mana orang-orang yang bersangkut pautan dengan kerajaan kuno memanfaatkan sebuah teknologi yang sekarang kita sebut sebagai buah setan. Sekarang kembali pada pertanyaan awal, kenapa saat ini orang-orang menyebutnya sebagai buah setan? Karena sepertinya ada pengguna buah ini yang menggunakannya untuk melakukan hal kejahatan. Dan kami pikir dari sinilah awal mula kenapa bisa terjadinya peperangan, dan alasan kenapa buah ini disebut sebagai buah setan, yang mana ketakutan penyalahgunaan penggunaan teknologi seperti buah setan atau senjata kuno ini memicu sebuah perang. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan teruntuk nakama yang ingin membeli cash One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Dan karena orderan cash setiap harinya semakin banyak, kami akan berusaha sebaik mungkin agar bisa cepat sampai ke depan pintu rumah nakama semuanya. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.